Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifatul Rahman N dari kelas 4 semester. Di sini saya akan mempresentasikan tugas PKN tentang pertanyaannya, jika menjadi dubes Indonesia saya akan apa. Nah, di sini saya mengambil negara di ASEAN, yaitu Singapura. Kenapa saya mengambil negara Singapura? Karena Singapura merupakan wilayah atau negara yang unik, karena meskipun wilayahnya kecil, kekayaannya kurang gitu, tapi bisa menjadi negara maju. Nah, makanya dari itu saya tertarik untuk melihat apa sih gitu, kenapa Singapura menjadi negara yang kaya gitu, kaya dan makmur, serta harapan hidupnya juga yang tinggi. Oke, sekarang kita masuk. Saya meriset bahwa kelebihan Singapura itu diambil dari beberapa sumber. Singapura itu menjadi tempat pelabuhan perdagangan dunia, sehingga menaikkan devisa negara. Nah, kelebihan Singapura yang pertama itu. Yang kedua, di sektor industri. Di sektor industri, Singapura mengandalkan industri perkapalan, elektronik, bahan kimia, keuangan dan perbankan, pariwisata dan perdagangan. Nah, sedangkan di sektor jasa, Singapura memiliki sumber daya manusia yang handal dalam bidang kedokteran. Itu contoh yang saya ambil. Nah, sehingga banyak orang yang diperiksa kesehatannya di Singapura, sehingga menaikkan devisa negara. Nah, dengan data di atas dapat diketahui bahwa Singapura merupakan negara dengan perekonomian paling kompetitif, meskipun tanpa hasil tambang dan kekayaan melimpah. Namun Singapura menjadi negara yang makmur dan harapan hidup yang tinggi. Nah, ini merupakan contoh-contoh gambarnya. Ini di bidang industri. Terus ada ini di bidang sumber daya manusia, ini di bidang perdagangan dunia. Di sini pelabuhan-pelabuhan yang ada di Singapura. Nah, berdasarkan data di atas yang tadi, makanya saya tertarik gitu. Nah, berikut yang akan saya lakukan jika menjadi dubes Indonesia di Singapura. Nah, yang pertama itu saya akan mencontoh di bidang ekonomi. Nah, dengan kekayaan yang melimpah dan luas wilayahnya, Indonesia harusnya menjadi negara yang makmur. Secara logika begitu gitu. Jadi kita harus memanfaatkan kekayaan itu sebaik-baiknya dengan menaikkan devisa negara agar Indonesia menjadi negara yang makmur. Oke, yang kedua, di bidang perdagangan. Nah, Indonesia itu harusnya bisa mengeksplor bahan-bahan yang sudah setengah jadi ataupun jadi, karena Indonesia memiliki bahan tambang yang luas. Nah, kebanyakan di Indonesia itu mengeksplornya itu bahan-bahan mentah, sehingga harganya pun rendah atau murah dibanding dengan bahan yang sudah setengah jadi ataupun jadi. Makanya kita harus meningkatkan sumber daya manusia agar bahan mentah yang tadi bisa diolah menjadi bahan yang jadi atau setengah jadi. Nah, sekarang di bidang jasa. Di bidang jasa, Indonesia harus meningkatkan sumber daya manusia agar teknologi dan penggunaan bahan-bahan kekayaan di Indonesia digunakan untuk kepentingan negara dan rakyatnya dengan benar. Seperti perlu ekspor bahan mentah yang diolah terlebih dahulu Indonesia agar menambah nilai guna dan harga pasar yang menjadi devisa bagi negara. Nah, di bidang jasa itu kita ambil contohnya dokter. Banyak kasus bahwa kalau contoh-contoh prakteknya itu biasanya mengambil dari dokter luar negeri, padahal dokter dari Indonesia juga sebenarnya mampu, cuman karena teknologinya yang belum ada, makanya meminta bantuan dari dokter luar negeri. Harusnya kita itu harus meningkatkan jasanya. Jadi jasa sumber daya manusianya itu emang harus ditingkatkan terlebih dahulu, baru bisa kita mengambil di bidang jasanya. Contohnya saya mengambil
meter contohnya gitu. Nah ini contoh-contohnya, ini bahan tambang gitu yang ada di Indonesia. Nah ini harusnya bisa dijadikan bahan jadi atau setengah jadi agar menaikkan bisa menaikkan devisa negara. Ini contoh gambar sumber daya manusia, dan ini ada kekayaan Indonesia gitu dengan keindahannya ataupun hasil-hasil sumber dayanya. Nah sekian dari penjelasan saya terkait jika saya menjadi dubes saya akan apa. Nah itu, terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.